Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Fokuser, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya, Neng Rina Rahmawati, host dari podcastnya KMNU Pusat. Dan pada episode ini kita akan membahas tema yang menarik, yakni mengenai saham bersama orang yang expert dalam bidangnya ya, Kang Syamsuddin Haris. Assalamualaikum Kang. Halo, waalaikumsalam. Korea yang membahas mengenai saham seperti Itaewon Class, Startup, terus The Penthouse juga, bahkan di salah satu drama Korea yakni Startup ada peran yang namanya Han Ji Pyong. Nah dia tuh pas SMA gitu udah mulai invest saham gitu, dan dia tuh menginvestkan 8 juta won, didiamkan 1 tahun jadi 80 juta won, dan membuat penontonnya tertarik gitu untuk memulai investasi saham. Sebenarnya apa sih Mas saham itu? Dulu ya untuk perkenalan, tadi juga sudah diperkenalkan oleh Neng Rina ya. Saya Haris asal saya dari Kendal, Jawa Tengah. Lalu juga saya alumni Undip, alumni KMNU Undip juga itu. Itu ada tanda bukti kepemilikan perusahaan gitu ya. Jadi saham itu juga termasuk surat berharga. Ibarat kita punya usaha PT yang besar yang tidak usah merintis dari awal, yang profitabilitasnya sudah dituangkan dalam laporan keuangan, dan untuk perusahaan ini saham-sahamnya ditawarkan kepada masyarakat untuk membeli dan bisa menjadi bagian perusahaan tersebut gitu. Apalagi yang mau dilakukan itu, dan apakah bisa Mas ketika kita punya saham lalu apakah bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan? Sangat bisa, karena ya itu tadi, pemilik saham yang punya perusahaan tersebut. Tapi dalam hal ini teman-teman juga harus memperhitungkan kepemilikannya gitu, beberapa persen daripada perusahaan yang teman-teman investkan gitu. Misalkan teman-teman punya 0,0000% dari keseluruhan saham yang ada di perusahaan tersebut, dan itu kan bisa tidak mungkin kan kepemilikan tersebut itu bisa mempengaruhi kebijakan. Dan bagaimana cara bisa mempengaruhi kebijakan suatu perusahaan? Teman-teman harus menjadi pemilik saham mayoritasnya terlebih dahulu, sehingga nantinya bisa teman-teman terlibat di dalamnya. Nah, apakah yang keuntungan apa sih yang nantinya kita dapat pada investasi saham? Kita nanti kupas satu persatu sama Neng Rina ya Neng. Itu sih untuk awal dari perkenalan apa itu saham. Oke, Mas Haris. Berarti kalau kita beli saham, ya pemilik perusahaan bagian dari perusahaan, jadi bisa ikut andil gitu ya, Mas. Mungkin teman-teman Fokuser juga pada ingin tahu bagaimana sih cara kita membeli saham gitu, di mana gitu membelinya? Sekuritas atau perantara daripada kita beli saham gitu. Teman-teman bisa akses www.idx.com ya. Teman-teman bisa masuk ke halaman situ, nanti teman-teman cari yang namanya perantara atau sekuritas yang disediakan oleh bursa efek yang legal di Indonesia seperti itu. Jadi banyak banget sekuritas-sekuritas yang di dalamnya ditawarkan. Apakah bisa beli secara langsung ke perusahaannya? Teman-teman pastinya tidak bisa ya, karena di Indonesia sudah diatur bahwasanya ketika perusahaan sudah di listing di bursa efek Indonesia, maka pembeliannya harus melalui bursa efek Indonesia, dan kita harus melewati pialang dulu, perantara daripada kita akan membeli saham gitu. Dan ya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya perantara tersebut sudah ada di halaman resminya Bursa Efek Indonesia, sehingga teman-teman bisa akses di situ dan bisa open account seperti pembukaan rekening pembukaan rekening bank seperti biasanya. Ada yang full online, ada yang semi online, ada yang sama sekali nggak bisa online, atau datang langsung ke kantor sekuritas terdekat di kota-kota besar guys. Misal Semarang, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan itu pasti ada kantor-kantor sekuritas yang ada di dalamnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa beli melalui sekuritas-sekuritas disediakan tersebut dan legal menurut pemerintah dan Bursa Efek Indonesia seperti itu Mbak.
Jadi nggak bisa beli secara langsung ke perusahaan, itu nggak bisa. Teman-teman nanti ditawain sama karyawannya yang di situ gitu. Dan kadang tuh karyawannya sendiri itu nggak tahu kalau perusahaan tersebut tuh udah listing di bursa. Kadang pun mereka juga nggak tahu cara pembelian sahamnya itu gimana. Itu. Oke, berarti kalau yang udah tertera yang tadi ditunjukkan oleh Mas Haris udah valid gitu ya, udah terpercaya. Ya. Teman-teman jangan takut gitu untuk invest melalui sekuritas tersebut ya. Oke, ya. Kalau kita beli saham kan harus ada uangnya dulu gitu. Nah, berapa sih nominal kita memberi saham? Apakah ada batas minimalnya mungkin dari Rp1.000 atau ada batas maksimalnya gitu? Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik ya. Si teman-teman yang rata-rata teman-teman PMNO yang mungkin bisa bisa mengambil hikmahnya daripada podcast ini gitu. Dan saya pun di sini juga masih belajar teman-teman, jadi saya cerita apa yang saya alami aja ya, pengalaman saya apa aja yang saya alami yang saya ceritakan gitu. Nah, kebetulan untuk jual beli saham ini untuk yang nominalnya itu berbeda-beda gitu. Tapi ada satuan untuk pembelian gitu, saham. Nah, satu lembar saham ya per lembar saham biasa gitu. Untuk pembelian minimalnya satu lot. Nah, satu lot itu berapa? Satu itu 100 lembar. 100 lembar saham itu minimal pembelian teman-teman. Saham apapun itu minimal saham untuk pembelian. Misal harga yang tertera itu misalkan 2.000, maka harus dikalikan 100 lembar gitu. 2.000 kali 100 berarti 200.000 kan. Nah, itu yang minimal teman-teman beli. Ada juga yang di bawah 100.000 juga banyak. Tapi nilai nominal tersebut akan berbeda-beda dari setiap perusahaan satu dengan yang lain. Bagaimana mereka menilainya, bagaimana investor tersebut memandang bahwasanya saham itu apakah baik atau buruk gitu. Dan teman-teman harus itu biasanya dilakukan dengan memperbandingkan sama dengan satu sektor gitu. Misal sektor perbankan ya perbandingannya dengan perbankan, lalu kemudian sektor asuransi dengan sektor asuransi, lalu kemudian sektor makanan ya dengan makanan, misalkan provider internet ya juga yang di sektor yang untuk perbandingannya harus yang sama ya. Jadi tidak tidak jomplang antara satu dengan yang lain gitu. Dan nominalnya pun berbeda-beda. Kadang misal perbankan kemarin saya sudah bahas perbankan syariah ya, perbankan syariah Indonesia kan selek Indonesia nggak bisa diperbandingkan dengan perbankan syariah yang LBO juga gitu selain Bank Syariah Indonesia. Misalkan dengan Bank Tabungan Pensiun Syariah bisa juga sama Bank Syariah Indonesia gitu. Misalkan ya, lalu mana yang lebih baik gitu. Nah, misalkan Bank Syariah Indonesia harganya 2.000, lalu Bank Syariah Tabungan Pensiunan harganya 3.000. Secara visual, secara nominal kan lebih besar yang tabungan pensiun ya 3.000-an. Tapi belum tentu, karena apa? Karena value-nya itu berbeda-beda. Setiap bank atau setiap perusahaan itu punya value yang berbeda-beda. Tidak bisa diukur dalam nominal gitu. Nah, teman-teman nanti kalau misal mau investasi ya harus memahami terlebih dahulu bagaimana kita menilai sebuah perusahaan, menilai sebuah apa yang harus kita beli. Jadi tidak beli kucing dalam karung gitu, istilahnya seperti itu gitu. Apa yang kita beli kita benar-benar tahu, dan nominalnya pun harga wajarnya sih berapa sih sebenarnya. Misalkan harga katakanlah ya, tapi sekarang masih dihargai 2.000. Nah, itu kan masih sangat murah sekali gitu. Ada diskon 100% gitu ya. Masih ada sisa 2.000 dan itu pun menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Itu sih Mbak. Jadi nanti panjang kalau cerita yang namanya ini sangat panjang sekali, karena setiap investor, setiap orang yang investasi di saham itu punya
kriteria masing-masing. Ada juga yang misalkan sudah dihitung nih, katakanlah 3.500, tapi untuk harga wajarnya 4.000, itu juga dikatakan mahal juga bisa gitu, dan perhitungannya pun berbeda-beda gitu. Dan teman-teman harus belajar dari sana mana metode yang paling terbaik untuk menghitung atau menilai harga saham tersebut gitu, yang sebenarnya itu berapa gitu. Itu sih Mbak. Dan kita tuh daripada nabung saham, karena nabung biasa itu nggak nambah keuntungan gitu, apalagi kalau nabungnya di rekening malah kena cas gitu ya, dikurangi uang kitanya. Nah sebenarnya kenapa sih kita tuh harus memilih nabung saham gitu dibandingkan nabung biasa, Mas? Oke, sebelumnya kita kita ambil contoh ya untuk bagaimana kita lebih memilih nabung saham daripada nabung konvensional di bank ya, nabung biasa gitu, atau teman-teman nabung di rumah atau nabung di celengan lah kalau orang dulu ya. Mungkin sekarang udah hampir nggak ada ya, karena semuanya digital gitu ya. Ya intinya ketika kita nabung di perbankan, katakanlah kita setiap bulan nabung 500.000 atau katakanlah 100.000 gitu, mungkin setahun kalau 100.000 per bulan jadi 1.200.000 kan ya. Dan apakah 1.200.000 dalam setahun ke depan itu apakah akan masih bernilai sama gitu? Atau 5 tahun deh, nanti biar duitnya agak banyakan dikit lah. Nah 5 tahun ke depan apakah nilainya masih sama gitu? Nah secara logika, secara visual, nilainya akan berbeda ketika 5 tahun ke depan. Secara kita kasarnya ya, harga mie ayam lah, mie ayam harganya dulu berapa gitu, 5.000 dapat mie ayam. Sekarang mah paling enggak ya 8 sampai 10.000 gitu. Nah itu kan ada kenaikan harga setiap tahunnya ya, ada kenaikan harga. Iya, betul. Nah itulah yang disebut inflasi. Inflasi itu mata uang kita yang kita punya itu tergerus gitu. Coba kita nabung di bank yang biasa gitu ya, pasti nilai mata uang kita akan tergerus gitu, kalah dengan inflasi yang ada gitu. Sama ya, dengan kita nabung di rumah, nabung di celengan atau dimanapun, dengan kalau di bank kan ada administrasi juga kan per bulannya, terus kemudian kalau transfer ini itu ada tambahan biaya dan lain sebagainya, nanti malah habis di situ uang kita. Nah dengan kita sudah mengetahui bahwasanya nilai uang kita akan tergerus, maka langkah lebih baiknya kita nabung bagaimana tabungan kita bisa berbalik. Nah, ketika kita investasikan di saham, maka aset kita akan bekerja dengan sendirinya dengan dikelola oleh orang-orang yang profesional di bidangnya gitu. Kita bisa menghasilkan profitabilitas yang menjanjikan bagi para investornya gitu. Dan mereka pun perusahaannya sangat setiap tahun melakukan ekspansi untuk memperbesar asetnya, untuk memperbesar perusahaannya. Nah, itu kan sudah nyata terjadi, sudah nyata barangnya ada, produknya ada, lalu kemudian setiap tahun berkembang, setiap tahun melakukan perubahan-perubahan yang besar gitu. Nah, itu bisa menjadi gambaran ketika kita berinvestasi, maka kita juga akan mendapatkan yang pertama, yaitu uang kita tidak akan tergerus oleh inflasi. Kenapa? Karena indeks saham gabungan di Indonesia itu setiap tahun minimal itu kenaikannya 12%. Nah itu kan bisa mengalahkan inflasi yang hanya 5-6% lah. Katakanlah inflasi kita 5% gitu ya. Jadi bisa mengalahkan inflasi tersebut. Aset kita juga bergerak dengan kita menabung rutin tiap bulan. Kalau 5.000, kalau udah yang penghasilan tetap ya, punya gaji di atas UMR, kita bisa menyisihkan untuk menabung, dan uang kita bekerja kembali untuk kita, bukan kita yang kerja terus, tapi aset kita juga bergerak untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi gitu. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan financial freedom di usia muda, mendapatkan uang pensiun di usia muda. Pasti teman-teman mungkin udah punya target lah, istilahnya punya target mau pensiun di usia berapa. Nggak mungkin kan kita juga kerja terus di perusahaan orang gitu. Ya, punya target mungkin sekarang
target teman-teman juga tidak tua lagi, tapi mungkin sekitar umur 30, 40 teman-teman bisa ambil pensiun dengan asumsi bahwasanya aset yang kita aset yang kita investasikan itu terus bergerak. Seperti itu, Mbak. Oke, harus pinter nyari peluang gitu ya, terus nikmati hidup sekarang tapi harus visioner juga ya, agar aset kita tuh nambah keuntungan gitu, merugikan kita sendiri. Oke, lanjut berikutnya ya. Nah, ketika kita ingin membeli saham ataupun kita sudah memiliki saham, pasti kita harus cermat gitu dalam mengelolanya ya. Nah, langkah-langkah apa saja sih yang harus kita ambil ketika kita sudah memiliki saham nih, Mas? Oke, langkah yang kita ambil kalau sudah bisa nambah banyak. Kalau dirasa itu bagus ya, kalau dirasa itu kurang bagus ya teman-teman ya bisa dijual lah buat bisa meminimalisir risiko, karena dengan kita mencari perusahaan yang terbaik, perusahaan yang dikelola oleh orang-orang profesional, maka resiko bisa sedikit gitu. Dan yang saya bilang tadi gitu ya, dan perusahaannya menghasilkan profitabilitas per tahunnya, lalu kemudian sedikit kalau orang keuangan itu beban perusahaan itu sedikit, utangnya sedikit, tapi mereka tetap punya profitabilitas yang gede setiap tahunnya bagi dividen atau keuntungan daripada laba yang dihasilkan, lalu kemudian harganya setiap tahun naik, harga sahamnya gitu. Nah, itu bisa menjadi peluang teman-teman untuk investasi jangka panjang. Dan ibaratnya kalau ada perusahaan lain yang akan menandingi, itu sangat begitu, katakanlah perusahaan tersebut menjadi market leader dalam perusahaan yang lain, misalkan perusahaan saya bilang BUMN ya, BUMN itu Telkomsel. Siapa sih yang bisa ngalahin Telkomsel gitu ya? Dia punya raksasa WiFi, lalu kemudian telepon jaringan seluler, lalu juga punya tower di mana-mana. Siapa sih yang bisa ngalahin mereka? Secara logika harus punya aset yang lebih besar daripada Telkom gitu. Nah, Telkom Indonesia ini salah satu perusahaan yang terbesar di bursa efek gitu. Ini bukan ajakan untuk teman-teman beli ya, tapi ini bisa teman-teman lihat di memiliki saham di beberapa perusahaan gitu ya, bukan cuma hanya satu perusahaan saja. Terus harus pandai riset dan analisa, baca-baca terkait progres dari kinerja perusahaan tersebut ya, Mas. Benar banget. Nah, itu ada ilmunya tersendiri. Jadi untuk bagaimana kita mendiversifikasi antara perusahaan satu yang dengan yang lain. Misalkan katakanlah kita beli di perusahaan perbankan gitu ya. Jadi kita pilih salah satu perbankan yang paling profitable. Lalu kemudian di sektor lain misalkan ya, dari sektor makanan. Nah, pilih sektor makanan yang paling profitable gitu. Jadi setiap sektor teman-teman punya satu perusahaan yang bisa diandalkan. Kenapa begitu? Ketika satu sektor antara sektor dan satu dengan yang lain, jika ada naik turunnya, pasti yang satu ini akan menutupi. Seperti itu. Misalkan ini sektor mall ya. Mall kan sekarang banyak yang masih tutup nih. Jadi kan pasti profitabilitasnya turun nih. Dan yang sekarang yang lagi dipakai ya paling enggak ya internet, WiFi, yang paling utama kuota. Nah, seperti itulah yang teman-teman bisa diversifikasi seperti itu. Jadi ada yang untung dan ada yang rugi gitu. Tapi suatu saat nanti si perusahaan ini bisa naik lagi pada masanya gitu. Jadi tidak turun terus, tapi bisa punya prospek ke depan gitu. Yaitu ilmu diversifikasi agar tidak menaruh telur dalam satu keranjang gitu. Ketika keranjang satu telur pecah, maka telur yang lain akan juga pecah gitu. Nah, itu sih untuk secara logikanya seperti itu. Resiko. Dan bagaimana sih cara kita untuk dapat meminimalisir resiko tersebut, Mas, dari kerugian gitu? Apalagi kan sekarang banyak berita saham nurun gitu. Yang pertama adalah ya tentunya modal itu yang pertama. Yang punya modal yang bisa investasi gitu. Lalu kemudian mindsetnya harus benar dulu.
skill set teman-teman harus menguasai dulu. Lalu kemudian psikologi, jangan terpengaruh oleh orang lain, gitu ya, jangan terpengaruh oleh rujukan daripada influencer yang ada di Instagram atau media sosial yang lain. Jadi teman-teman yakin apa yang teman-teman baca, apa yang teman-teman analisis itu punya perspektif depannya, produknya, lalu kemudian jelas gitu ya, teman-teman juga pakai gitu, teman-teman juga merasakan pelayanan yang bagus dari perusahaan tersebut. Itu bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi teman-teman untuk menentukan perusahaan mana yang terbaik untuk kita investasikan. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi kembali lagi ke awalnya ya, Mas, harus jelas gitu tujuan kita tuh beli saham untuk. Oke, karena ada juga nih, Mas, saya lihat di media sosial, jadi per bulannya tuh nabung saham 30.000, tapi beberapa tahun, selama 5 tahun gitu bisa dipakai buat nikah gitu, menghasilkan 30 juta itu. Nah, itu kan akan menghasilkan. Saya yakin, saya 100% yakin kalau di saham itu, investasi di saham itu bakal menguntungkan untuk jangka panjang ya, dan sangat sedikit resikonya gitu. Jadi awal 2020 nih, mungkin Februari Maret harganya 3.000 loh. IHSG kita itu anjlok sampai 3.000, dari 6.000 sampai itu 50% loh. Sekarang udah kembali lagi, udah belum ada 3 tahun udah kembali di 6.000 lagi. Itu nggak ada masalah. Covid mah itu buat aja gitu. Kalau ada uang mah nambah sebenarnya ya. Kalau pas turun nambah. Ada 2 tahun nih udah kembali lagi nih harga, ya kan? Nah itu perlu teman-teman perhitungkan lagi ya. Jadi sangat-sangat saya berpesan kepada teman-teman yang mendengarkan ini untuk berpandai-pandai lah mengelola keuangan di saat ini gitu. Karena ya itu tadi, kalau nggak bisa mengatur bagaimana kedepannya ya akan susah gitu hidup di era sekarang. Kalau nggak seperti itu gitu, akan sangat-sangat ketinggalan gitu. Jadi sih, Mbak. Jadi bukan hanya cerdas intelektual, spiritual, sama emosional saja, juga cerdas secara finansial juga harus oleh kita. Cerdas finansial juga harus kita, sebagai negara berkembang harus sadar diri lah, istilahnya sadar diri bahwa kita di negara berkembang harus ya mungkin mindset kita bisa kayak negara orang-orang yang di negara maju gitu. Oke, Mas. Kan tadi juga ini ya, Mas, banyak berita saham turun gitu di medsos atau di artikel-artikel. Nah, apakah kita nih kalau yang belum memulai saham lebih baik menginvestasikan saham di masa turun gini atau nunggu naik dulu, Mas, bagusnya gitu? Kalau investasi ya ketika pasar turun gitu. Jadi malah teman-teman yang punya istilahnya udah disiapkan untuk pasar yang turun, itu banyak loh. Pasar turun malah beli, dia malah nggak panik dan bisa melawan euforia yang ada. Misalkan pasarnya lagi turun, teman-teman yang lain pada panik, dan kita seneng nih dari bawah beli gitu. Nah, dan yakin bahwasanya nilai saham itu akan naik. Oke. Pokoknya jangan terolong ke saya, yang minta ajarin ke saya, Mas ajarin ini dong. Lalu pas di tengah-tengah ternyata di saham tuh nggak menguntungkan, baru sehari nggak bisa untung sekian. Tuh teman-teman kan baru sehari 2 hari, mintanya yang cuan gede, yang maksudnya cepat kaya gitu. Padahal butuh waktu 5-10 tahun ke depan, dan itu pun teman-teman harus benar-benar menguasai dan harus konsisten gitu di bidang ini gitu. Banyak kok yang udah sukses di bidang investasi saham ini dengan investasi jangka panjangnya gitu. Mereka juga punya aset triliunan, lalu Pak Sandiaga Uno, lalu kemudian Erick Thohir, lalu kemudian Haritanu Sudibyo. Iya, jadi lebih baik analisa sendiri gitu, terus konsul sama yang expert dalam bidangnya ya, Mas. Harus mencintai prosesnya ya, Mas, karena apapun tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Closing statement-nya, pesan generasi muda gitu agar tidak takut nih untuk memulai investasi saham. Oke, ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, siapkan perencanaan keuangan dari sekarang mungkin ya, mulai terhadap investasi. Apapun itu investasi yang bisa mengalahkan nilai inflasi, seperti itu. Tidak hanya saham, tapi juga emas, juga reksadana, juga gitu. Artinya bisa
uang yang kita cari selama ini tuh bisa bergerak untuk bekerja untuk kita, tidak kita terus yang kerja lalu kemudian uangnya kita habiskan sendiri, kan nanti yang capek kita sendiri gitu. Ya, persiapkan dari sekarang untuk pensiun di usia muda, bebas secara keuangan gitu. Jadi kalau mau beli apa-apa nggak perlu mikir lagi, tapi hari tua kita bersama keluarga, bersama orang-orang yang terdekat di kita, seperti itu Mbak pesan untuk saya. Dengan menjadi tua yang menyebalkan, tapi yang menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Ya, terima kasih kepada Mas Isya telah mencerahkan kita semua gitu. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya yang sangat bermakna gitu ya, dan bermanfaat untuk depan, apalagi tentang finansial. Dan terima kasih kepada teman-teman fokuser yang sudah setia mendengarkan podcast ini. Semangat untuk memulai investasi saham dan semangat menjadi sultan di masa depan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi